Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Dwi Putri dengan NIM 20042144 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan satu contoh soal uji statistik parametrik Mann-Whitney menggunakan SPSS. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik sosial dengan Bapak Iip Permana STMT. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Uji sampel yang digunakan tidak harus sama. Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif dari uji independen simple test jika ada data dari penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Baiklah, kita masuk ke aplikasinya sendiri. Di sini sudah ditampilkan aplikasi SPSS. Kita masuk ke bagian data. Data di sini sudah saya siapkan, di mana ditampilkan hasil belajar antara kelas A dan kelas B. Ini adalah hasil belajar dan ini pengkodean untuk kelas A dan kelas B, di mana kelas A dilambangkan dengan S1 dan B 2. Kita buat pengkode, masuk ke aplikasi SPSS-nya. Masuk pada bagian variable view. Pada bagian name kita buat di sini merupakan hasil. Untuk hasil belajar kita buat labelnya hasil belajar, dan name yang kedua untuk kelas. Untuk labelnya juga kelas. Karena ada pengkodean antara kelas A dan kelas B tadi, pada bagian values untuk name dan label kelas, kita buat satu untuk values yang pertama, yang merupakan kelas A. Kita klik add. Untuk values yang kedua, di sini buat kelas B. Kita klik add juga. Kita pilih OK. Masuk kepada bagian data view. Di sini sudah ada perubahannya, ada dua variabel, hasil dan kelas. Selanjutnya kita akan mengkopikan data yang ada di Excel tadi dan kita pastekan di aplikasi. Untuk yang pertama, tabel kolom pada bagian hasil belajar. Untuk kelas A yang pertama kali kita copy dan kita pastekan di aplikasi sini. Pada bagian pastekan di sini. Dan untuk hasil belajar kelas B, dan kita copy dan kita pastekan pada bagian bawah nomor 11. Di sini sudah dipastekan di input data hasil belajar dan selanjutnya untuk kelas kodean tadi. Itu kelas yang pertama, kelas A. Di copy. Kita pastekan di bagian kotak pertama. Untuk nomor 11-nya kita kopikan juga kelas B. Klik kanan, copy, dan kita pastekan di nomor 11 juga. Dapat dilihat di sini untuk nomor 1 hingga 10 itu merupakan kelas A dan 11 hingga 20 untuk kelas B. Selanjutnya kita masuk ke tahap analisisnya. Pilih menu bagian analyze. Kita pilih non-parametric test karena kita akan melakukan tes non-parametric. Kita pilih legalisi dialog. Di sini menampilkan beberapa menu juga dan kita pilih two independent samples. Untuk hasil belajar kita masukkan kepada kotak bagian tes variable list. Untuk kelas B untuk bagian kelas kita masukkan kepada grouping variable. Di sini kita diminta untuk memasukkan definisi grupnya. Ada dua tadi, untuk 1 dan 2, di mana 1 adalah kelas A dan untuk 2 kelas B. Kita klik continue.
Test type-nya sudah sesuai, yaitu Man Whitney U. Sudah checklist di sini. Kita klik OK. Nah, sudah ditampilkan output-nya. Selanjutnya kita masuk ke tahap interpretasi. Untuk dasar pengambilan keputusan di sini, jika nilai asim significance-nya kecil dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima. Sebaliknya, jika asim significance-nya besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Pada output yang ditampilkan pada bagian tes statistik, menampilkan bahwa nilai asim significance-nya adalah 0,000. Maka hipotesisnya dapat diterima. Yang artinya tes yang untuk soal dari tes tadi, saya lupa menyampaikan bahwa antara kelas A dan kelas B, salah satu kelas diterapkan diskusi dan kelas lainnya tidak. Maka kita melihat apakah ada perbedaan atau pengaruh hasil belajar antara yang menggunakan metode diskusi dengan yang tidak. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil yang ditampilkan di tabel menampilkan bahwa hipotesisnya diterima. Yang artinya ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.